Putri, biasa dipanggil Anissa, juga berasal dari Manggarai. Perkenalkan, nama saya Tiasa Mansur, biasa dipanggil Desi, saya juga berasal dari Manggarai. Perkenalkan, nama lengkap saya Irna Yuniarti Banuet, biasa disapa Irna, asal dari Timur. Perkenalkan, saya Kristiana Timurti, biasa dipanggil Jaya, saya juga dari Manggarai. Perkenalkan, nama saya Stefania Jenanu, biasa dipanggil Tani, saya dari Manggarai Timur. Perkenalkan, nama saya Mariana Lu, biasa dipanggil Ella, saya dari Nagiteo. Perkenalkan, nama saya Andrei Nagara Moniwati, biasa dipanggil Andreina. Perkenalkan, nama Gemau, biasa dipanggil Yumi, asal dari Semarang. Yaitu untuk memenuhi syarat puas mata kuliah public relation kami yang dengan dosen pengaku mata kuliah kami yaitu Ibu Kristina Mantolas. Teman-teman pasti kenal, so? Mungkin semester depan dengan teman-teman. Untuk itu, sebelum kita mulai pemaparan materi ini, marilah kita siapkan hati dan otak kita berdoa. Standar grooming. Pengertian standar grooming. Standar grooming merupakan grooming mengacu pada aturan dan pedoman yang diterapkan dalam menjaga penampilan fisik seseorang, terutama dalam konteks lingkungan kerja atau pabrik. Standar ini mencakup berbagai aspek seperti tata rambut, pakaian, aksesoris, dan kebersihan pribadi. Yang kedua, tujuan dan manfaat. Yang pertama, melatih mahasiswa dalam aspek grooming sesuai dengan standar industri perhotelan. Yang kedua, dapat meningkatkan kepercayaan diri. Grooming yang baik dapat meningkatkan kepercayaan diri mahasiswa dalam berinteraksi dengan tamu dan rekan kerja. Oleh kampus Politeknik Negeri Kupang bahwa jadwal penggunaan seragam atau uniform yaitu sebagai berikut yang sudah diketahui oleh kita semua termasuk teman-teman. Di hari pertama, hari Senin, mahasiswa-mahasiswi Politeknik Negeri Kupang wajib menggunakan kemeja putih dan bawahan hitam berupa rok maupun celana dengan dasi hitam polos, stocking bagi perempuan, dan wajib menggunakan sepatu pantofel. Di hari kedua dan ketiga, Selasa dan Rabu, mahasiswa-mahasiswi Politeknik Negeri Kupang, terkhususnya jurusan pariwisata, diwajibkan untuk menggunakan baju jurusan yang telah dibagikan atau telah disediakan, dan rok atau celana jurusan tidak dipergunakan untuk menggunakan rok atau celana tisu, stocking bagi perempuan, dan wajib menggunakan sepatu pantofel. Di hari keempat, hari Kamis, mahasiswa-mahasiswi Politeknik Negeri Kupang jurusan pariwisata wajib menggunakan kemeja batik dan rok ataupun celana tisu berwarna hitam, stocking bagi perempuan, dan sepatu pantofel. Dan di hari kelima, hari Jumat, mahasiswa-mahasiswi Politeknik Negeri Kupang menggunakan pakaian bebas rapi. Untuk durasi, untuk rambut pria, tanpa lebat, rambut tidak rapi, rambut depan tidak menyentuh alis atau menghalangi mata, tidak berkumis dan berjalur. Tampak samping tidak berjambang, rambut tidak menyentuh daun telinga. Untuk wanita, rambut harus disisir rapi dan diikat agar tidak menutup daun telinga dan wajib menggunakan harness. Untuk dasi sesuai standar yang ditetapkan oleh pihak kampus bahwa jenis dasi yang digunakan oleh pria dan wanita yaitu sama, yaitu menggunakan dasi panjang berwarna hitam polos. Untuk kuku harus bersih dan pendek, tidak menggunakan cupet. Kemudian sepatu, untuk pria, sepatu pantofel berwarna hitam disemir dan menggunakan kaos kaki hitam. Kemudian yang untuk bagian wanita, sebagian heels berwarna hitam disemir dan menggunakan stocking dengan tinggi minimal 5 cm. Baik, yang terakhir itu untuk rok, ukuran rok sebatas lutut dan menggunakan ikat pinggang berwarna hitam. Dan untuk lebih jelas, mungkin teman-teman bisa lihat di slide yang ada. Tapi tadi penjelasan kami ambil dari sini, karena di sini ada tulisan. Perkenalkan, nama saya Kasim Darman, saya berasal dari Manggarai.
materi yang dijelaskan tadi itu, kita tahu gambaran umum tentang standar grooming itu bukan hanya di kampus saja, tetapi di lingkungan, karena kita melatih standar grooming itu berarti dari kampus. Tetapi kakak-kakak tadi jelaskan standar grooming itu gambaran secara umum saja di kampus. Tetapi kita sudah tahu awal masuk semester 1 kita sudah tahu semua standar grooming di kampus itu apa. Tapi yang saya mau perjelaskan lagi itu, coba kakak-kakak jelaskan standar grooming bukan hanya di kampus saja, mungkin ada gambaran secara singkat di tempat kerja, di hotel atau di restoran. Begitu juga dengan untuk itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kakak-kakak dong menilai atau menentukan standar grooming, rutinitas standar grooming itu sesuai dengan warna kulit, karena kita tahu warna kulit itu beda-beda. Oke, terima kasih. Maksudnya kakak-kakak kan standar grooming itu berarti tentang kerapian. Untuk yang, karena kita tahu tuh kalau misalnya di servis yang ganteng-ganteng berarti yang ganteng-ganteng saya ikut, tetapi dong warna kulit beda. Bagaimana rutinitas groomingnya supaya kakak bisa jelaskan untuk yang kulit hitam, yang kulit putih secara singkat saja. Terima kasih. Yang perkenalkan, nama saya Sande. Saya ingin bertanya tentang materi yang sudah disampaikan kakak-kakak. Apa sanksi yang diterima oleh mahasiswa jika dia tidak memenuhi grooming yang ada di kampus? Karena banyak sekali mahasiswa-mahasiswi yang tidak memenuhi peraturan kampus, terutama di tingkat pariwisata. Di restoran atau di resepsionis itu biasanya orang bilang kayak yang cantik-cantik begitu kan, biasanya karena kami juga pernah dengar yang gitu. Kalau misalnya dari kakak Darman, jadi di sini tuh kami hanya memaparkan standar yang tentang kampus punya saja, karena sesuai dengan arahan dari dosen. Jadi untuk secara umumnya, contohnya dalam kaitannya dengan prodinya kita itu yaitu hotel misalnya. Mungkin untuk standar grooming yang di kampus dengan hotel itu menurut kami itu hampir sama, mungkin bisa disesuaikan saja. Contohnya kalau misalnya di hotel itu kayak resepsionis mungkin hampir sama, yang kayak harus menggunakan stocking, harus menggunakan pantofel dengan tinggi yang minimal 5 cm misalnya. Sedangkan di bagian-bagian lain kayak misalnya di housekeeping itu kan tidak harus seperti itu. Jadi dia tuh harus disesuaikan saja dengan dia punya sistem kerjanya atau beban kerja. Kan misalnya kalau housekeeping itu contohnya di kamar itu kan dia bersih kamar, kan tidak mungkin kayak bersih kamar itu menggunakan dengan standar grooming yang seperti ini. Jadi seperti yang kita semua ketahui, mungkin ada yang pernah di hotel atau yang pernah lihat, jadi untuk di hotel khususnya itu nanti disesuaikan saja dengan dia punya bagian-bagiannya dia. Misalnya dia sebagai apa di hotel, jadi disesuaikan saja. Mungkin seperti itu.